Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Fa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Ushulul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita telah bisa dibilang di penghujung kitab. Nah, karena setelah ini masuk ke bab takdir, dan itu penulis tidak memperluas pembahasan. Kemudian ada sebagian pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Insyaallah bisa lebih ringkas. Nah, kemudian murajaah pelajaran yang kemarin, apa perbedaan antara fitnatul qabr wa azabul qabr? Apa perbedaan antara fitnah al-qabr wa azab al-qabr? Apa perbedaannya? Nah, Imran. Ahsant, barakallahu fiik. Fitnatul qabr huwa su'alu al-malakain al-mayyit. Pertanyaan malaikat munkar wa nakir kepada mayit yang dikubur di dalam kuburan. Nah, itulah pertanyaan yang tiga. Man rabbuk wa ma nabiyuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Nah, baik, sekarang kita masuk pembahasan yang baru, masalah asy-syafa'ah. Kata penulis di sini, asy-syafa'atu ta'rifuha wa anwa'uha wa adillatuha. Syafaat definisinya, jenis-jenis dan dalil-dalilnya. Asy-syafa'atu fil lughah huwa al-wasilatu wat talab. Asy-syafa'atu dalam bahasa sebuah wasilah. Kalau lebih secara bahasanya lagi, dhiddu al-witr. Dhiddu al-witr, kebalikan dari witir. Kalau witir apa artinya? Ganjil kan gitu. Syafa' artinya genap. Makanya layali asy-syafa', malam-malam genap. Layali al-witr atau lailatul witr, malam-malam ganjil. Ini secara bahasa. Artinya apa hubungannya antara bahasa dan syariat? Artinya menjadikan yang sebelumnya witir atau menjadikan sebelumnya syafa' kan antara satu pihak dengan pihak lain, kemudian ada pihak ketiga yang menjadi penghubung. Ada pihak ketiga yang menjadi penghubung. Nah, ada secara urf, kata penulis di sini, wa fil urfi su'alul khairi lil ghair, memintakan kebaikan untuk pihak lain. Nah, qala wasyafa'atu 'inda Allah. Adapun syafaat dari sisi syariat maknanya su'alullahi at-tajawuza 'anidz dzunubi wal atham lil ghair, ay memintakan kepada Allah, meminta kepada Allah untuk memintakan ampun supaya Allah mengampuni dosa bagi pihak lain. Inilah makna syafaat. Jadi ada seseorang memintakan ampunan kepada Allah untuk pihak lain. Untuk pihak lain. Nah, قال وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. Kata beliau, adapun hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, kasih sayangnya, Allah mengizinkan bagi sebagian hamba pada hari kiamat
Nah, dari kalangan malaikat, para rasul, orang-orang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk pihak lain. Jadi para rasul, para malaikat nanti pada hari kiamat meminta ampunan atau meminta kepada Allah supaya menyelamatkan pihak lain. Supaya menyelamatkan apa? Pihak lain. Dan ini dalam bentuk pengagungan kepada yang meminta, kan gitu. Nah, qala wa la tasihhu asy-syafa'atu 'inda Allah ta'ala illa bi syartain. Dan tidak benar sebuah syafaat di sisi Allah, tidak diterima oleh Allah sebuah syafaat kecuali terpenuhi dua syarat. Ahaduhuma, kata beliau, salah satunya iznullah ta'ala lisyafi' an yashfa'. Allah mengizinkan kepada orang yang meminta untuk meminta kepada Allah. Jadi Allah mengizinkan kepada orang yang meminta syafaat untuk Allah berikan syafaat tadi kepada pihak lain. Nah, wa qad dalla ala hadha syart qauluhu ta'ala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Maka yang ditunjukkan oleh ayat menunjukkan bahwa apa? Syarat tadi tidaklah terpenuhi syafaat kecuali dengan syarat ini. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan apa? Izinnya. Jadi enggak ada yang bisa memberikan syafaat hakikatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat hakikatnya selain Allah, enggak ada. Makanya sebuah kebatilan, sebuah kesesatan, sebuah kesyirikan, sebuah kekeliruan ketika seseorang meminta syafaat kepada wali, ketika meminta syafaat kepada orang yang di kuburan. Nah, bahkan meminta syafaat kepada Nabi enggak boleh. Sama Nabi saja enggak boleh apa? Meminta syafaat. Enggak boleh meminta syafaat kepada Nabi yang ketika Nabi SAW sudah meninggal. Adapun makna syafaat akan ditunjukkan nanti ketika Nabi SAW masih hidup Nabi, dan kita memohon kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan, ini boleh. Itu juga di antara bentuk syafaat. Tapi adapun setelah wafatnya Nabi SAW, maka hilang itu. Maka siapa yang meminta syafaat kepada Nabi, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Jadi bagaimana mungkin ada orang mengaku habib atau wali kemudian minta kepada aku syafaat atau minta syafaat pada wali atau habib fulan. Nah, dan ini di antara bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, ridallahi anil masyfu'. Keridhaan Allah kepada yang diberikan syafaat. Jadi Allah meridai orang yang meminta syafaat dan Allah meridai orang yang diminta untuknya syafaat. Nah, jadi rukun syafaat itu sebenarnya ada 3. Makanya penulis sebenarnya menyebutkan secara mujmal ada 3. Yang pertama asy-syafi', kemudian al-masyfu' lahu. Nanti kan kita sebutkan contohnya. Al-masyfu' lahu, asy-syafi', yang pertama yang memberikan syafaat. Al-masyfu' yang memintakan syafaat. Ada 4 afwan. Ada 4. Yang pertama asy-syafi', yang memintakan syafaat. Yang kedua al-masyfu' indah, yang dimintai syafaat. Yang ketiga asy-syafa'ah, syafaatnya itu, permintaannya itu dikatakan syafa'ah. Dan yang keempat apa? Al-masyfu' lahu. Al-masyfu' lahu. Jadi 4 perkara ini. Contohnya apa? Ini di kehidupan manusia. Contohnya siapa kita buat contohnya?
Contohnya si Kevin lah. Karena kan bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh jelas sebuah perkara. Contohnya seorang amir, pemimpin. Kemudian Kevin masyarakat umum. Kemudian Abu Rayyan masyarakat umum juga. Jadi Kevin ini prajurit ana, orang dekat ana, tangan kanan ana. Orang dekat tangan kanan ana misal. Nah, Abu Rayyan kan nggak mungkin bertemu dengan ana langsung. Kalau nggak pakai orang dalam, kan gitu. Sementara Abu Rayyan pengen menyebutkan keluhannya, misalnya ada yang perlu diselesaikan permasalahan. Karena amir, seorang nggak bisa sembarangan bertemu dengan orang, kan itu. Waktunya sibuk dan seterusnya. Nah, kemudian Kevin ini dikatakan syafi'. Si Kevin ini dikatakan syafi'. Ana dikatakan al-mashfu' indah, yang dimintai syafaat. Kemudian Abu Rayyan dikatakan al-mashfu'u lahu, diberikan untuknya syafaat. Dan permintaannya itu adalah syafa'ah. Wadah. Ada 4 kan? Apa saya tadi? Asy-syafi'. Ingat aja Kevin, syafi'. Wa al-mashfu' indah, yani ana yang memberikan. Kemudian apa? Al-mashfu'u lahu, Abu Rayyan, dan asy-syafa'ah permintaannya tadi. Nah, begitulah dalam misalnya perkara syariat. Contohnya Nabi SAW akan kita bahas, meminta supaya apa? Disegerakan hisab pada hari kiamat, syafaatul uzma. Nah, Nabi SAW dikatakan syafi'. Karena apa? Nabi meminta kepada siapa? Kepada Allah, al-mashfu' indah. Kan gitu, Allah ini minta apa? Syafaat. Tamam? Kemudian apa permintaannya? Supaya disegerakan hisab, dikatakan al-mashfu', dikatakan asy-syafa'ah. Kemudian al-mashfu' lahu, itu orang-orang yang ada di padang mahsyar. Itu orang-orang yang ada di padang mahsyar. Jadi inilah cara mudah memahami syafaat. Jadi ada 4 rukun atau 4 perkara: asy-syafi', al-mashfu'i lahu, untuknya, al-mashfu'i indah, yang dimintai, dan asy-syafa'ah. Nah, karena di kitab-kitab yang lebih luas dari ini disebutkan, diantaranya juga cara meminta permintaan itu juga harus dengan sighah, dengan bentuk yang benar. Dengan bentuk yang benar. Jadi semuanya harus Allah ridhai. Semuanya Allah harus perkara yang Allah ridhai. Baik. Wa qad dalla ala hadha syart qauluhu ta'ala. Maksudnya yang diberikan syafaat tadi harus orang yang Allah ridhai, bukan orang yang kafir. Kata Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan Allah dan mereka yang meminta syafaat kepada Allah itu enggak bisa mereka meminta kepada orang yang kecuali Allah ridhai. Al-mashfu' lahunya itu harus Allah ridhai orangnya. Nah, adapun orang kafir maka enggak boleh memintakan syafaat kepada orang kafir. Qala wa qad dallat an-nusus anna Allah Ta'ala la yarda an yashfa illa fi ahli tauhid. Tuh. Sungguh telah tunjukkan nas-nas yang menunjukkan bahwa enggak boleh memintakan syafaat kecuali orang yang bertauhid. Adapun orang yang di atas kesyirikan dan mati di atas kesyirikan maka enggak boleh. Mereka bukan ahlu tauhid. Mereka bukan ahlu tauhid. Inilah pentingnya belajar tauhid. Inilah pentingnya belajar tauhid. Naam. Lima thabata fi sahih Muslim. Sebagaimana disebutkan sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah, diijabah oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Maka setiap nabi itu minta disegerakan doa yang mustajab itu supaya dikabulkan.
Wa inni akhba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Kemudian aku tunggahkan waktu atau doaku yang satu ini, yang mustajab ini, untuk umatku pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaat tadi pasti akan mendapatkan seluruh orang dari kalangan umatku yang mati di atas tauhid. Yang mati di atas tauhid. Ini menunjukkan pentingnya apa? Tauhid. Ini masalah kehidupan kedua kita setelah kematian. Naam. Wa qala ta'ala fil kuffar. Allah berkata tentang orang-orang kufar bahwa orang kufar enggak bisa mendapatkan syafaat. Kama qala subhanahu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dan mereka orang-orang kufar tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Nah, begitu juga Allah sebutkan di riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadisnya panjang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fayaqulullahu tabaraka ta'ala syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin. Allah menyebutkan bahwa di antara para malaikat ada yang meminta kepada Allah supaya memberikan syafaat kepada sebagian manusia. Begitu juga para nabi meminta kepada Allah syafaat untuk umatnya diselamatkan. Begitu juga orang-orang yang beriman meminta syafaat untuk orang beriman yang lain. Dan tidak lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali arhamur rahimin, ay Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fayaqbidu qabdatan minan nar. Kemudian Allah genggam satu genggaman, Allah masukkan tangannya ke dalam neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Kemudian Allah keluarkan sebuah kaum yang sedikit beramal. Makna lam ya'malu khairan qat dalam hadis ini kan maknanya kalau diterjemahkan secara letterlek, orang-orang yang tidak beramal kebaikan. Qad di situ yakni dzarfiyah yadullu ala dawam, arti enggak pernah beramal. Bukan maknanya enggak pernah beramal, akan tapi amalannya yang sedikit. Yadullu ala syiddatil atau qillatil al-amal. Karena hadis ini dipakai sama Murji'ah untuk menunjukkan kita cukup beriman, al-amal la yahtaju ilaih. Kata mereka iman itu cukup, maka amal enggak butuh, kata mereka orang-orang Murji'ah. Mereka pakai hadis ini. Sementara maknanya hadis ini lam ya'malu khairan qat, ay amaluhum qalil. Amalan mereka sedikit, akan tapi tauhid mereka masih utuh. Tauhid mereka masih utuh. Nah, dan al-maqsud bisyafa'ah apabila kita baca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, apa maksud dengan syafa'ah? Idza utliqatish syafa'ah, kata para ulama, apabila disebutkan syafaat, maksudnya dikeluarkannya orang beriman yang telah masuk ke dalam api neraka. Ikhrajul usatul muwahhidin minan nar. Dikeluarkannya orang-orang yang beriman yang masih ada keimanannya tapi udah masuk neraka nih, ini dikeluarkan. Kenapa? Karena ada firqah menyimpang pada perkara ini. Mereka lah Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan siapa saja yang masuk ke dalam api neraka maka kekal di dalamnya, tidak akan pernah keluar selamanya. Siapa saja yang masuk ke dalam neraka maka kekal, tidak pernah keluar. Makanya kata mereka pelaku dosa besar itu kafir. Kata mereka Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar tidak bertaubat di atasnya maka kafir, mati, kekal di neraka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang mengatakan pelaku dosa besar bagaimanapun besarnya dosanya, selama tidak kufur dan syirik, maka dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya. Kan itu. Mu'minun bimaksiyati wa fasiqun bikabirati. Dia orang fasik sesuai dengan kadar dosa besarnya, dan dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya. Artinya kita enggak berikan dia nama keimanan yang sempurna, keimanannya sedikit, akan tapi masih ada keimanan.
menunjukkan bahwa dosa besar selain dari kekufuran dan kesyirikan tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan kaidah innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Begitu juga disebutkan dalam hadis di Sahihain, hadis panjang juga. Kemudian kata Allah, yukhriju minan man kana fi qalbihi habbatun min khardal min iman. Maka keluarkanlah dari neraka itu siapa saja yang punya secuil hati di dalam secuil keimanan di dalam hatinya. Keluarkanlah dari neraka siapa saja yang memiliki secuil keimanan di dalam hatinya. Nah, maka inilah pentingnya apa? Masalah keimanan dan tauhid. Kemudian aqsamus syafa'ah, ada berbagai macam bentuk syafaat. Secara atau syafaat apabila ditinjau dari sisi diterima dan tidaknya itu terbagi dua. Ini disebutkan di matan-matan kecil kayak gitu, kayak kitab Qawaidul Arba. Ada syafa'ah asy-syar'iyyah, ada asy-syafa'ah asy-syirkiyah, kan itu. Syafa'ah syar'iyyah yang syar'i yang diterima oleh Allah, dan ada syafaat syirkiyah muharramah. Kapan syafaat itu menjadi syar'iyyah? Apabila 4 syarat tadi terpenuhi. Kan ada 4 rukun. Yang pertama asy-syafi', kemudian apa? Al-masyfu' indah, kemudian al-masyfu' lahu, kemudian asy-syafa'ah. Maka semua atau 4 perkara tadi harus perkara yang Allah ridhai. Asy-syafi', orang yang meminta syafaat itu harus diridhai. Kemudian al-masyfu' lahu, yang dimintai untuknya syafaat itu harus diridhai. Kemudian permintaannya juga harus perkara yang Allah ridhai. Harus perkara yang Allah ridhai. Baik. Kemudian syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada 8 kata penulis di sini. Ada yang menjadi kekhususan bagi Nabi, dan ada bentuk syafaat tadi tidak menjadi kekhususan. Tapi secara umum Nabi memiliki 8 syafaat. Apa saja bentuk? Yang pertama, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi qaumin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fayashfa'u fihim an yadkhulul jannah. Jadi syafaatnya Nabi kepada sebuah kaum yang dimana kaum ini kebaikan dan keburukannya itu sama. Kebaikan dan keburukannya sama, atau yang dikatakan juga ashabul a'raf, orang-orang yang tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, kebaikan dan keburukannya sama ketika ditimbang. Sama nih, 50-50, 50-50. Maka Nabi berikan syafaat supaya diampuni dan diberatkan timbangan mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga. Yang pertama lupa nah. Syafaatul uzma. Syafaat ma'ruf kan gitu. Syafaat al-uzma. Apa itu syafaat al-uzma? Syafaat yang dimana seluruh nabi itu apa? Menolak, enggak bisa. Manusia pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam minta uzur, enggak bisa nih. Supaya apa? Supaya disegerakan hisab. Karena di padang mahsyar matahari di atas kepala manusia 1 mil, orang kepanasan, tersiksa, udah segerakan hisab. Kalau memang masuk neraka lah. Saking enggak kuatnya orang. Kan gitu. Nah, inilah yang dikatakan syafaatul uzma.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, bersujud memuji Allah, kemudian apa? Supaya disegerakan al-qada atau al-hisab. Naam. Kemudian yang kedua, syafaat yang untuk sebuah kaum yang kebaikan dan keburukan mereka itu apa? Sama, supaya masuk surga. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi kepada sebuah kaum yang dimana kaum tersebut berhak masuk ke dalam neraka. Syafaat Nabi kepada sebuah kaum yang dimana kaum tadi itu sudah berhak masuk neraka ini. Artinya bisa jadi keburukan mereka lebih berat dari kebaikannya. Udah divonis masuk neraka nih. Nah, kemudian Nabi memintakan supaya mereka diampuni dan gak jadi masuk neraka. Kemudian yang keempat, syafaat Nabi SAW untuk mengangkat derajat penghuni surga di dalam surga. Misalnya si fulan masuk ke dalam surga level ke 4. Kemudian dengan syafaat Nabi mintakan kepada Allah supaya si fulan diangkat ke derajat paling tinggi, ke Firdaus misalnya. Kemudian yang kelima, syafaat Nabi SAW kepada sebuah kaum untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Syafaat Nabi kepada sebuah kaum supaya kaum tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya Uqashah ibn Mihsan. Uqashah ibn Mihsan dia meminta kepada Nabi supaya apa? Dijadikan di antara 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kata Uqashah, ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah supaya aku dijadikan di antara 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian kata Nabi, anta minhum. Itu wahyu dari Allah bahwa Allah ijabah, na'am, dan engkau di antara 70.000 yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini cita-cita tertinggi manusia. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Udah itu aja cita-cita kita. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu. Naam. Kemudian syafaatnya Nabi kepada pamannya Abi Talib dalam bentuk meringankan apa? Azabnya. فقول مؤلف هنا انتقد بعض أهل العلم. Karena antum nggak ada kitabnya jadi nggak kelihatan. Kan katanya di sini apa? Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil 'adzabi 'amman kana yastahiqquhu ka syafa'atihi fi 'ammihi Abi Talib. Karena ini dikritik para ulama. Hadza ta'bir, ungkapan ini ghairu daqiq. Kurang detail. Kenapa? Karena syafaatnya Nabi meringankan azab orang kafir itu khusus bagi pamannya. Karena amman, man di situ apa? Yufidul umum kan gitu. Siapa saja. Padahal cuma paman Nabi yang diberikan keringanan. Cuma paman Nabi yang diberikan keringanan. Wala'alla hadza, ini dinukilkan min syarah Tahawiyah Ibn Abil Izz. Fi syarah Tahawiyah dzakara hadza, dan sebagian ulama mengkritik karena meringankan azab orang kafir itu khusus bagi Nabi dan khusus bagi paman Nabi. Diringankannya azab orang kafir di neraka itu khusus bagi Nabi dan khusus bagi paman Nabi. Wadih. Khusus bagi Nabi dan khusus untuk paman Nabi, itulah yang terjadi peringanan apa? Azab. Adapun selain Nabi dan selain paman Nabi itu enggak terjadi. Maka enggak ada dalilnya. Taib, yang ketujuh,
Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-jannah an yu'dhana lahum bidukhulil jannah. Syafaatnya Nabi kepada penghuni atau penduduk surga yang akan masuk surga supaya masuk ke dalam surga. Jadi sebelum masuk surga manusia akan menunggu di belakang, enggak akan dibuka pintu surga kecuali yang pertama kali mengutuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini di antara bentuk syafaatnya Nabi untuk siapa? Orang-orang yang mau masuk surga, kan gitu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali untuk Nabi yang pertama kali. Nah, kemudian yang kedelapan, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-kaba'ir min ummatihi mimman dakhala an-nara an yukhraju atau an yukhraja minha atau an yakhruja minha, bisa yakhruja bisa yukhraja. Syafaatnya Nabi kepada penghuni atau pelaku dosa besar dari umatnya yang sudah masuk ke dalam neraka supaya keluar darinya. Siapa yang mencatat 8 ini? Apa saja yang menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 8 ini? Enggak apa-apa, tengok aja catatannya. Apa saja yang menjadi kekhususan bagi Nabi dari yang 8 ini? Ahsan, yang pertama syafa'atul uzma. Nah, yang kedua ahsan, kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang ketiga pamannya tadi itu Abi Lahab. Ya. Yang ketiga, saf kiri mana nih suaranya? Naam, ahsant. Masuknya penghuni surga ke dalam surga. Kemudian ada lagi. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Hadza dzakara arba'a al-asya' di antara bentuk menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya as-sirat. As-sirat secara bahasa maknanya at-tariq al-wadih, jalan yang jelas, jalan yang jelas benderang. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat maknanya sirat, kama qala al-muallif, huwa jisrun mamdud ala matni jahannam yariduhu al-awwaluna wal-akhirun wa huwa tariqu ahli al-mahsyar ahli al-mahsyar lidukhulil jannah. Sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Jadi di bawah neraka jahannam, kemudian setelahnya nanti ada al-qantarah, dikatakan al-qantarah, persinggahan, kemudian setelahnya surga. Jadi di bawahnya itu jurang neraka jahannam, itulah dibentangkan. Itulah dibentangkan apa? As-sirat, jembatan yang dilewati orang-orang yang pertama, orang-orang dahulu sampai orang-orang terakhir. Naam. Dan as-sirat itu ditetapkan di dalam Alkitab wa Sunnah dan ijma'. Adapun di dalam Al-Quran Allah sebutkan di ayat surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian pasti akan melewatinya, dan itulah ketetapan Rabbmu dan sudah kepastiannya. Kemudian kita selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kita biarkan orang-orang yang zalim tersungkur ke dalamnya. Waliyadzubillah. Qala al-muallif, berkata penulis, dhahaba aktsarul mufassirin anna al-maqsud bi wurudin nari huna al-murur 'ala as-sirat wa huwa manqulun an Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud wa Ka'ab al-Ahbar wa ghairihim.
Kata penulis, sebagaimana yang disebutkan mayoritas para ulama yang menafsirkan ayat wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah salah seorang di antara kalian pasti akan melewatinya. Artinya apa? Melewati sirat, sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan Ka'ab al-Ahbar dan selainnya. Kemudian disebutkan dalam hadis sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Apa beda sahihain dan asy-syaikhain? Apa beda as-sahihan dan asy-syaikhan? Apa bedanya? Imran. Ahsant, barakallahu fiik. Asy-syaikhan yang meriwayatkannya kan gitu. Sementara sahihain kitab sahih mereka. Lillahi darruk. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma yu'ta bil jisr, kemudian akan didatangkan jembatan, fayuj'alu baina dhahrai jahannam, dan dibentangkan di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu al-jisr? Apa itu al-jisr? Menunjukkan para sahabat itu apa? Mereka faham enggak secara makna? Faham mereka secara makna, cuma bagaimana ya Rasulullah jisr itu? Kan gitu. Ini menunjukkan apa? Semua perkara yang butuh dijelaskan pasti akan ditanya para sahabat. Tidak ada seorang pun dari sahabat bertanya bagaimana Allah turun, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Tidak ada. Tapi kalau mereka bingung tentang jisr, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal jisr? Mal maksud bil jisr? Apa maksudnya dengan jembatan? Apa itu jisr? Tuh, tapi adapun ketika Nabi SAW menyebutkan Allah tertawa, para sahabat enggak ada bertanya bagaimana tertawanya Allah ya Rasulullah, enggak ada. Menunjukkan apa? Wajibnya mengimani perkara-perkara tadi tanpa bertanya bagaimana bentuknya. Ini disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa para sahabat seluruh perkara yang ada dalam syariat pasti mereka bertanya. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, tentang ahillah, tentang bulan. Semua para sahabat bertanya. Tapi enggak ada salah seorang pun dinukilkan riwayat sahih, riwayat dhaif, riwayat makdzubah, enggak ada bahwa salah seorang sahabat bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana sifat Allah, enggak ada itu. Nah, enggak ada riwayatnya. Menunjukkan bahwa itu bukan sebuah ilmu yang harus diketahui. Nah, kita enggak perlu mengetahui bagaimana bentuk sifat Allah. Taib. Qala Rasulullah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhadatun mazillah atau muzillah, bisa doptain mazillah atau muzillah. Licin lagi menggelincirkan. Udah licin membuat apa? Kaki tergelincir. Alaihi khatatif, kata Nabi, di neraka apa, di sirat tadi, jembatan tadi ada khatatif. Khatatif itu sebuah kayu besi atau kail besi yang kayak mata pancing. Begitu juga dengan kalalib, kayak mata pancing, terus kayak apa namanya, kayak sabit. Itu dari api neraka keluar dari bawah, mencabik-cabik orang yang sedang lewat. Bayangin, udah licin, kemudian di bawah apa? Ada lagi yang mencabik-cabik. Saking menunjukkan susahnya bagaimana lewatnya. Susahnya lewat dari sirat tadi. Wa hasakatun mufaltahah, dan ada pohon yang rimbun tinggi, laha syaukah, memiliki duri. Laha syaukah. Jadi di bawahnya itu, di neraka itu ada pohon yang memiliki duri, takunu binajdin, yakni sebagaimana di Najd. Nabi contohkan permisalan, ada pohon di Najd namanya yuqalu lahas sa'dan. Antum buka aja di Google, ada pohon sa'dan. Pohonnya berduri, dia panjang. Nah, begitulah kira-kira. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdiru qadraha
illallah, yang enggak ada yang mengetahui bagaimana kadarnya kecuali Allah. Ini hanya pendekatan pemahaman saja nih. Nah, kemudian kata Nabi SAW, al-mu'min, adapun orang yang beriman akan melewati sirat itu katarfi, seperti apa? Kedipan mata. Orang yang beriman, lihat, walaupun seberat apa ujiannya tadi, tapi kalau orang beriman nggak ada bagi mereka itu semua. Kesusahan itu Allah hilangkan bagi orang beriman. Inilah pentingnya apa? Keimanan. Wa minhum kal baraq, di antara orang beriman juga ada yang melewati jembatan tadi seperti kilat. Sebagian lagi ada yang seperti rih, melewatinya seperti angin, lebih rendah lagi. Sebagian lagi ada yang melewati jembatan tadi ka'ajawid al-khail, seperti kuda yang bagus, artinya seperti kendaraan yang kencang. Ada lagi yang warrikab, seperti berkendara tapi lebih pelan. Fanajin muslim wa najin makdush wa makdus fi nari jahannam. Fanajin musallam, kemudian akan selamatlah orang-orang yang diselamatkan. Dan ada juga yang selamat orang-orang yang udah kecabik-cabik apa? Badannya, tapi enggak jatuh ke neraka jahannam. Ada orang lewat karena dia lama lewatnya, ada yang merangkak, ada yang disebutkan dalam hadis panjang, kemudian badannya udah kena cabik itu, lihatbillah. Kemudian dia lewat juga gitu, tapi melalui apa? Siksaan. Kata para ulama, ini sebagai takhfif dzunubihi, sebagai menghilangkan dosanya, mengurangi dosanya, menghilangkan dosanya, supaya ketika dia dalam surga bersih dari apa? Dari dosa. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan masuk ke dalam surga tanpa gangguan. Kemudian yamurru akhiruhum yushabu sahba, kemudian orang yang terakhir kali melewati itu akan ditarik, bahkan sebagian lagi ada yang tersungkur jatuh ke neraka jahannam. Nasallallahu salamat wal afiyah. Dan tidaklah doa para nabi disebutkan dalam hadis illa Allahumma sallim sallim. Semua para anbiya berdoa untuk umatnya, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Menunjukkan beratnya keadaan di saat itu. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya kita habiskan al-jannatu wan nar. Al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Ada sebagian perkara enggak semua disebutkan oleh penulis. Di antaranya ada juga qantarah. Di sebelum masuk surga ada qantarah, persinggahan. Disitulah nanti dikisas semua orang yang punya masalah. Makanya jangan takut kita punya masalah sama orang, akan dikisas nanti. Gak akan bisa dia kabur kemanapun. Sampai disebutkan dalam hadis, sampai apa? Sampai rusa yang menanduk rusa yang lain karena berantem dan patah itu dikisas juga. Akan tapi rusa akan menjadi debu. Nah, ya dimasukkan ke surga neraka karena mereka ghairu mukallaf. Tapi menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahayanya apa? Bahayanya mengambil hak orang. Nah, kemudian al-matlabus tsamin al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Sifatuhuma wa kaifiyatul imani bihima wa adillatu dzalik. Sifat-sifatnya dan bagaimana beriman kepada surga dan neraka, apa perkara-perkaranya dan dalil-dalilnya. Al-jannatu wan nar, kata para ulama, hiya au huma mawjudatani al-an, au al-jannatu wan nar makhluqatan mawjudatani al-an la tafnayan wala tabidan. Enak bahasa Arabnya kan? Al-jannatu wan nar makhluqatan mawjudatan al-an la tafnayan wala tabidan. Apa artinya? Surga dan neraka itu adalah makhluk Allah, dua makhluk Allah yang sudah ada sekarang.
tidak akan pernah binasa. Tidak akan pernah apa? Binasa. Artinya ketika orang masuk ke dalam surga udah kelar, tak akan pernah keluar di dalamnya, dan surga itu nggak akan pernah hancur. Begitu juga dengan neraka, nggak akan pernah hancur. Karena ada sebagian firqah yang mengatakan apa? Bahwa neraka akan hancur. Ada yang mengatakan bahwa apa? Neraka itu akan hancur, hilang nanti pada hari kiamat. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan kalam ini disandarkan kepada Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-qaul bi fana'in nar. Makanya ajib, sampai para ulama menulis Raf'ul Astar fi khuludi an-nar, yani As-San'ani. Para ulama menulis bahwa apa, ada yang mengatakan, akan tapi yang sahih bahwa Ibnu Taimiyah tidak benar mengatakan neraka itu akan binasa. Enggak benar. Tidak benar demikian. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di sebagian kitabnya, apa dalil mereka? Apa dalil mereka? Mereka mengatakan bahwa taghlib rahmatullah ala man kana finnar. Mereka lebih kedepankan dalil untuk meluaskan rahmat Allah bagi orang yang masuk neraka. Sebagian mereka mengatakan bahwa saking luasnya rahmat Allah, Allah hilangkan tuh neraka. Nah, ada dalilnya, tapi nggak ada tasrih, nggak ada sharih di situ. Keumuman, semuanya keumuman. Wasiat rahmati wasiat kulla syai. Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu, kata mereka. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya rahmatku lebih besar dibandingkan kemurkaanku. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa neraka akan hilang. Lakin hadza laysa bisahih. Dan ini tidak benar, karena ini keumuman kan gitu. Tidak menunjukkan dalil khusus bahwa apa? Bahwa neraka itu akan binasa, karena akan ditunjukkan oleh dalil tentang keabadian neraka. Azan, fadhal. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Annal jannatu wan nar makhluqatan mawjudatan al-an la tafnayan wa la tabidan. Dan Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa dan mentaatinya. Dan letak surga itu posisinya adalah di langit yang ketujuh, di sisi Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada pohon surga. Nah, dan surga memiliki 100 derajat, 100 level, 100 tingkatan gitu. Sebagaimana disebutkan di riwayat Bukhari dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 level, 100 tingkatan. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Antara dua derajat, artinya satu derajat dengan yang di atasnya itu antara langit dan bumi, menunjukkan luasnya setiap derajat di surga. Wa a'lal jannah al-firdaus al-a'la. Adapun yang paling tinggi level surga itu adalah dikatakan surga al-firdausul a'la. Nama surganya Firdaus. Wa fawqahu al-arsh, dan di atas surga Firdaus itu arsh. Wa minhu tatafajjaru anharul jannah
dari surga Firdaus lah mengalir ke bawahnya apa? Sungai-sungai ke surga-surga yang di bawahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa. Kalau kalian berdoa, mintalah kepada Allah surga al-firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'la al-jannah. Karena surga Firdaus itu yang paling tengah dan yang paling tinggi. Sebagian ulama menyebutkan itu sebagaimana apa? Contohnya piramid. Tahu piramid kan? Dia segitiga, maka yang paling atasnya itu yang paling tengah dan yang paling tinggi. Tahu piramid nggak? Tahu Abu Kevin? Nggak tahu piramid? Pernah ke Mesir? Di Google kan ada segitiga, apa namanya? Ya segitiga. Jadi tengahnya itu kan yang paling atas itu yang paling tengah dan yang paling apa? Paling tinggi. Tapi ini laisa ala sabili jazm, maka enggak boleh kita pastikan demikian. Allahu a'lam bagaimana. Yang jelas surga Firdaus yang paling tengah dan yang paling tinggi bagaimana, Allahu a'lam. Karena kalau kita pakai akal, kita kiaskan dengan piramid, ini ucapan sebagian ulama kan gitu. Karena yang bawah bakal lebih apa? Lebih besar dibandingkan yang atas. Nah, Allahu a'lam bagaimana kaifiyahnya. Nah, adapun surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, fil jannati thamaniya abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Kemudian di antara pintu tadi ada dikatakan namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Maka enggak akan masuk ke dalam surga dari pintu rayyan tadi kecuali orang yang senantiasa berpuasa ikhlas lillahi ta'ala. Nah, dan kaifiyahnya ada banyak sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan ada kitabnya di situ apa? Pesona surga kan gitu. Itu sebenarnya kitab bahasa Arab yang diterjemahkan. Para ulama menulis tentang bagaimana sifat surga supaya orang yakni semangat kepingin masuk surga. Disebutkan ada bidadari, bagaimana keadaan orang di surga, sebagaimana tingginya Adam. Nah, disebutkan di situ. Di antaranya mereka enggak buang air besar dan kecil. Nah, keringat mereka bagaikan wangi kasturi. Mereka dalam keadaan muda, enggak pernah tua. Baik. Kemudian masuk ke pembahasan neraka. Wa amman nar, adapun neraka, fahiya darul iqab al-abadi lil kafirin wal musyrikin wal munafiqin an-nifaq al-i'tiqadi. Adapun neraka itu sebagai hukuman tempat tinggalnya orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Yang munafiknya itu mengeluarkan dia dari keislaman, nifaqul akbar kan gitu. Waliman syaa Allah, ini yang bahayanya. Waliman syaa Allah min usatil muwahhidin biqadri dzunubihim thumma ma'aluhum ilal jannah. Dan bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari orang-orang yang bermaksiat dari kalangan yang beriman. Nah, sesuai dengan kadar dosa mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah juga sebutkan bahwa neraka itu memiliki tingkatan, memiliki level, dan yang paling bawahnya adalah azabnya orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di keraknya dark, menunjukkan ke bawah. Makanya al-jannah darajat wan naru darakat. Nah, yang paling keraknya, yang paling bawahnya, basementnya, yang paling bawah lah pokoknya.
Walin nari sab'atu abwab, dan neraka memiliki 7 pintu. Sebagian ulama mengatakan kenapa pintu surga lebih banyak, menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Qala ta'ala laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan neraka itu memiliki 7 pintu, setiap orang memasuki sesuai dengan kadar amalannya. Nah, wa narud dunya juz'un min 70 jaza' min nari jahannam. Dan api yang ada di dunia itu bagaikan 70 kali lebih ringan. Artinya kalau api neraka itu 70 kali lebih panas dibandingkan api dunia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Artinya api kalian ini lebih ringan 70 kali dibandingkan api neraka. Bayangkan api yang kita rasakan saja nggak kuat kita kan gitu. Bayangkan 70 kali lipat. Allah alam berapa derajat Celcius. Nah, kemudian beriman kepada surga dan neraka itu ada 3 aspek. Yang pertama, kita meyakini dengan pasti bahwa neraka atau surga untuk orang yang bertakwa dan neraka untuk orang kufar. Kemudian yang kedua, kita meyakini keberadaannya sekarang. Kita meyakini keberadaannya sekarang karena ada sebagian firqah yang mengatakan surga itu enggak ada sekarang, neraka itu enggak ada sekarang. Kenapa? Karena sia-sia kata mereka. Untuk apa Allah ciptakan surga dan neraka sekarang? Enggak ada faedahnya katanya. Dan ini keyakinan yang kufur, keyakinan batil. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dan neraka untuk menakut-nakuti hambanya, mengancam hambanya dan memotivasi hambanya. Bukankah kita sebutkan kemarin naimul qabr, nikmat kubur, sebagian ruh itu dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga Fir'aun ketika diazab di dalam kuburannya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran u'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang bertakwa dan neraka itu disiapkan u'iddat lil kafirin. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ittala'tu fil jannah, aku melihat surga, kata Nabi, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, kemudian aku melihat yang paling banyak penghuninya orang-orang fakir. Subhanallah, orang-orang fakir yang paling banyak masuk ke dalam surga. Disebutkan para ulama, kenapa orang-orang fakir? Karena orang yang fakir mayoritasnya gampang dinasihati, mudah dapat hidayah. Beda sama orang kaya. Beda sama orang kaya yang sombong. Mayoritasnya kan gitu. Punya harta dia bisa mengatur, ketika dapat nasihat nggak mau dengar. Beda sama orang yang fakir, yang miskin, nggak punya. Kemudian yang kedua disebutkan para ulama, karena hisab orang fakir lebih mudah dibandingkan apa? Hisab orang yang kaya. Nah, kemudian kata Nabi, wattala'tu fin nar, kemudian aku melihat neraka, fara'aitu aktsara ahliha nisa. Kemudian aku melihat yang paling banyak di antara penduduknya adalah para wanita. Nah, kemudian ats-tsalits, perkara yang ketiga yang wajib kita yakini tentang surga dan neraka, i'tiqad dawamihima wa baqaihima wa annahuma la tafnayan wa la yafna man fihima. Meyakini bahwa surga dan neraka itu abadi. Surga dan neraka itu apa? Abadi. Apa makna abadi? Waktu yang ditarik ke depan yang nggak pernah ada akhirnya. Waktu yang ditarik ke depan yang nggak ada akhirnya dikatakan abadi. Waktu yang ditarik ke belakang yang nggak ada awalnya dikatakan azali. Wadah? Waktu yang ditarik ke belakang yang nggak ada awalnya dikatakan azali. Waktu yang dijulur ke depan atau ditarik ke depan yang nggak ada akhirnya dikatakan abadi.
Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah, ketika Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga dan memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, thumma yaqumu muadzin bainahum, kemudian ada yang memanggil di antara mereka ketika penghuni surga masuk ke dalam surga seluruhnya, penghuni neraka masuk ke dalam neraka seluruhnya. Kemudian ada yang berkata, ya ahlal jannah la maut, wahai penghuni surga udah enggak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar la maut, begitu juga wahai penghuni neraka enggak akan lagi ada kematian, udah kekal kalian di sini. Kullu khalidin fima huwa fih, maka semua kekal di dalamnya. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa akan didatangkan kematian dalam bentuk kabsyah amlah, kambing yang besar, kibas, kemudian disembelihlah kematian, maka matilah kematian, menunjukkan kekalnya mereka di dalam surga bagi penghuni surga dan kekalnya orang yang di dalam neraka bagi penghuni neraka. Adapun sebagian buah dari keimanan terhadap hari akhir, kata penulis, yang pertama al-hirsu ala ta'atillah raghbatan fi thawabi dhalika al-yawm wal bu'd an ma'siyatihi khaufan min iqabi dhalika al-yawm, semangat melakukan ketaatan kepada Allah karena termotivasi untuk mendapatkan pahala hari akhir, kan gitu, maksudnya masuk ke dalam surga. Dan orang boleh, bahkan dianjurkan, bahkan Allah perintahkan untuk beramal untuk masuk ke dalam surga, untuk masuk ke dalam surga, dan menjauhi larangan untuk selamat dari neraka. Kemudian yang kedua, tasliyatul mu'min amma yafutuhu min na'imid dunya wa mata'iha bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha, sebagai penghibur bagi seorang yang beriman. Kata beliau di sini faedah bahwa surga itu sebagai apa? Penghibur bagi orang beriman. Kenapa? Karena kenikmatan dunia enggak bisa dia raih di dunia, bisa didapatkannya nanti di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, istish'aru kamali adlillahi ta'ala haitsu yujazi kullan bi'amalihi ma'a rahmatihi bi'ibadihi, merasakan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membalas seluruh pihak sesuai dengan kadar amalannya dan memasukkan orang yang beriman ke dalam surga karena rahmatnya. Begitu juga masuknya kita ke dalam surga, ya semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, itu tidaklah tercapai kecuali dengan amalan. Tidaklah tercapai kecuali dengan amalan, dan amalan hanyalah sebab. Amalan hanyalah sebab, dan makanya kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin yadkhulul jannah bi'amali, kata Nabi, enggak ada yang masuk ke dalam surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, begitu juga bukan engkau ya Rasulullah, kata para sahabat, wala ana, aku juga masuk surga bukan karena amalanku, walakin taghammadani Allahu birahmati, akan tapi Allah liputkan rahmatnya untukku. Karena kita bisa beramal karena rahmat Allah, karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebutkan para ulama, atau sebutkan dalam hadis juga bahwa ketika ada orang yang yang masuk ke dalam surga, kemudian dikatakannya adkhili hadzal abd al-jannah birahmati, masukkan hamba ini ke dalam surga karena rahmatku. Qala bi'amali, dia berkata bukan ya Allah, tapi karena amalanku. Kemudian ditimbanglah kenikmatan matanya, ditimbang dengan amalannya, maka secuil pun dari amalan enggak bisa membayar kenikmatan mata yang Allah berikan. Kemudian adkhili an-nar, masukkan dia ke dalam neraka. Nah, maka menunjukkan bahwa seseorang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayah, dan semuanya telah tertulis sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maq'adahu minal jannati aw minan nar, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah telah tuliskan namanya di mana, di surga atau di neraka.
Kemudian kata para sahabat, "Falima amal ya Rasulullah?" Untuk apa beramal? Maka kata Nabi, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Semua orang dimudahkan untuk dia beramal. Faman kana min ahli sa'adah fayamalu amala ahli sa'adah. Siapa yang dimasukkan, siapa yang dicatatkan, ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga akan dimudahkan beramal dengan amalan penghuni surga. Waman kana min ahli syaqawah, maka barang siapa yang telah dituliskan untuk menjadi penghuni neraka, fa yuyassiruhu min ahli amala ahli syaqawah, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan buruk. Nah, akan masuk pembahasan berikutnya masalah al-qadha'i wa al-qadar, masalah takdir. Nah, fi soal. Fadhal. Kalau ada seorang wanita dia sudah 2 kali, katakanlah 2 kali dia menikah. Nah, Jadi kan setiap suami itu kan bertanggung pada Allah. Jadi kalau wanita ini 2 kali menikah, kepada suami yang kemana dia Allah bertanggung jawabnya? sebagian ulama mengatakan suami yang terakhir bersamanya. Nah, Allah alam. Yang penting dia beramal soleh, masuk ke dalam surga, udah lupa tuh semua suami. Kalau dia udah masuk ke dalam surga kan gitu. Bukanlah yang penting memikirkan dia sama siapa atau sama siapa. Dia masuk surga, udah yakin belum dia? Udah apa enggak dia dengan amalannya kan gitu. Nah, karena itu perkara yang sebenarnya laisa fihi faedah. Apa faedahnya kan gitu? Dengan siapa? Dengan siapapun dia akan berbahagia. Dia akan berbahagia dalam surga. Suaminya pun begitu juga akan bahagia. Nah, karena dalam surga itu enggak akan lagi ada hasad. Sebagaimana Allah sebutkan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Nah, dan kami cabut dari hati-hati mereka ghil. Rasa dendam, rasa cemburu itu enggak ada lagi di surga. Enggak usah takut para perempuan. Nah, ada lagi. Jadi kalau orang yang bolak-balik berganti agama begitu, mana kita? Sekarang dia Islam, nanti pindah agama lagi, balik lagi ke Islam begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Man baddala dinah faqtuluh." Siapa yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Kalau sebenarnya kita menerapkan hukum Islam kan gitu. Akan tapi kalau orang yang sudah bolak-balik masuk ke dalam agama, masuk Islam, keluar, maka dilihat kalau dia benar jujur, maka dia berada di agama yang terakhir kan gitu. Dan itu perbuatan yang batil sebenarnya. Makanya sekali murtad saja masuk Islam, siapa yang murtad itu dibunuh. Menunjukkan ini apa? Dosa besar, kesalahan, error nih, kan gitu. Kata Nabi, "Man baddala dina faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, dan maksudnya mengganti keislamannya, ganti KTP-nya kan gitu, faqtuluh, bunuh dia. Kata Nabi. Menunjukkan ini apa? Kesalahan besar. Nah, adapun apalagi sebagian para ulama, sebagian juga demikian. Ini bermain-main dengan agama. Sebagian mengatakan udah jangan lagi terima. Kalau udah 2 kali, 3 kali jangan lagi terima karena dia main-main. Nah, wallahu alam. Tapi kalau memang dia benar jujur, Allah berikan hidayah, maka dia di atas agama yang terakhir. Kalau dia di atas keislaman, di atas keimanan, diterima keimanannya, maka akan masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin bisa jadi diazab dulu di neraka kalau enggak Allah ampun dosanya. Nah, ada lagi? Ini Ustaz, tentang yang katanya Apa? Rasul di akhir usianya katanya sebelum meninggal mengatakan mati itu terus ada istilah. Maksudnya? Kan pernah sering sekarang juga asal acara maulid ceramah itu bisa berubah kan. Katanya kata penceramahnya itu Allah Rasul sebelum meninggal dia mengatakan mati itu betul. Allah alam, ma adri, enggak tahu. Yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi melaknat orang-orang yang apa? Laknatullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya an-nasara
Allah melaknat Yahudi dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang di mana mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat salat. Begitu juga disebutkan dalam hadis bahwa di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan as-salat as-salah, ilzamus salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Adapun ummati Allah alam, enggak tahu ada hadis demikian. Kalau ada tunjukkan, kan itu dikeluarkan siapa imam siapa. Naam, Abu Rashid. Apakah di surga itu memang untuk manusia, apakah di kalangan jin atau malaikat pun? Ahsan, tabarakallah fiik. Dan satu lagi, apakah nanti kalau memang ada jin malaikat, apakah dinampakkan wujud aslinya? Adapun jin, naam, dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Adapun malaikat sebagaimana disebutkan di antara yang melayani di surga, kan itu, di antara penghuni surga, tapi bukan dalam rangka membalas amalan mereka sebagaimana manusia gitu. Tapi ada yang bahkan disebutkan dalam hadis fa ansha'allahu aqwaman, bahkan Allah ciptakan manusia-manusia yang lagi untuk menghuni surga, atau makhluk-makhluk yang menghuni surga, disebutkan dalam hadis. Adapun bagaimana bentuknya Allah alam, enggak tahu. Allah alam. Apakah mereka wujud aslinya? Nah, wujud aslinya, tapi bagaimana? Allah alam, kan gitu. Kita sekarang enggak tahu gimana wujud jin.